Bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi Sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya ya teman-teman. Nah, video kali ini kita harus melihat Dokter Tifa menelan kepahitan. Kenapa bisa seperti itu Arisa? Ya, karena kita tahu Dokter Tifa itu meramalkan Anies Baswedan bakal menjadi Sekjen PBB. Beliau juga meramalkan Anies akan menjadi seorang pemimpin besar ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa emang Anies itu diciptakan untuk menjadi pemimpin baik di lingkungan keluarga dan Allah sendiri begitu. Tapi ya kembali lagi kenyataan pahit harus ditelan oleh Dokter Tifa. Sekarang yang kita tahu, yang kita lihat ya berita yang sedang ramai yaitu Pak Joko Widodo yang terpilih sebagai penasihat global Bloomberg New Economy. Sedangkan Anies Baswedan yang diagung-agungkan oleh Dokter Tifa ini ya belum ada kabarnya ya, atau belum mungkin ya. Ya kita tunggu saja. Kalau memang udah ada kabarnya kan pasti ramai dan viral begitu teman-teman. Kalau ini kan memang prediksi dari Dokter Tifa sendiri, jadi dia sendiri yang memprediksi Anies Baswedan ini akan menjadi ini, menjadi itu. Memang kalau dari pribadi aku sendiri, ya aku akui Anies Baswedan ini emang orang cerdas. Dari cara beliau berbicara saja udah kelihatan ya bahwa beliau itu pintar begitu, smart begitu ya teman-teman. Tapi gimana ya, kita juga tidak bisa menilai seseorang dari cara bicaranya yang begitu lancar, begitu tertata dan begitu rapi. Kita lihat Pak Joko Widodo jarang berbicara, orangnya ya berbicara seadanya aja. Cuman kita lihat sekarang malah nilai dirinya itu keluar begitu. Diakui internasional bahkan ya terpilih menjadi penasehat global Bloomberg New Economy teman-teman. Jadi ibaratnya itu jangan terlalu banyak terlalu banyak aksi gitu. Kalau memang kita itu bernilai ya pasti akan ada tempatnya. Teman-teman pasti sudah sering banget ini melihat satu video mengenai Dokter Tifa yang meramal Anies Baswedan menjadi seorang pemimpin besar. Tapi kembali lagi, aku akan ajak teman-teman untuk melihat kembali begitu ya, supaya kita tidak lupa begitu bahwa Dokter Tifa ini pernah memprediksi Anies menjadi Sekjen PBB. Tapi ya mungkin belum ya. Oke, kita coba lihat videonya. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden enggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dokter Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi Sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Seperti itu teman-teman ya, di mana Dokter Tifa mengatakan bahwa Anies Baswedan ini tuh dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar begitu. Kalau untuk menjadi seorang presiden itu terlalu kecil. Kalau nih terlalu kecil, kenapa kemarin ya Anies Baswedan ini mendaftarkan diri sebagai calon presiden? Kalau memang ya untuk ranah jadi seorang presiden itu terlalu kecil menurut Dokter Tifa. Agak lucu ya. Tapi ya terserah mereka sih yang mau menilai seperti apa. Ini kan prediksinya Dokter Tifa. Dia bilang tadi ahli prediksi begitu. Kan harusnya dari kecil baru ke yang besar begitu ya teman-teman. Kalau ini kan kayaknya pengennya langsung yang gede gitu. Pengen langsung yang namanya langsung besar. Dokter Tifa kalau sudah membicarakan mengenai Anies Baswedan itu dibungkus serapi mungkin ya. Dari statementnya Dokter Tifa ini kita mengetahui bahwa benar-benar ya Dokter Tifa ini mengagumi Anies Baswedan.
Tapi kalau kita lihat ketika Dokter Tifa ini membicarakan Anies itu kayak serius, terus kayak ibaratnya tuh antusias banget ya. Terlalu sebegitunya dia mengagumi Pak Anies sih soalnya ya. Di sini juga ada video lain ya tentang Dokter Tifa ini yang mengatakan bahwa Anies Baswedan itu tidak hanya diakui sebagai tokoh negara ini gitu ya, tapi beliau pertokohannya itu diakui oleh internasional begitu. Nah, dan katanya nih ya, Anies ini itu ditunggu di ancaman Perang Dunia III, sangat dibutuhkan oleh Palestina. Ya, begitu kata Dokter Tifa di videonya yang nanti kita akan lihat. Mungkin karena dia merasa bangga terhadap Anies Baswedan, ya, sangat menyenangi beliau begitu. Ya, karena itu makanya Dokter Tifa ini selalu mengagung-agungkan nama dari Anies Baswedan. Yang aku masih terbayang-bayang dia teman-teman, tadi Dokter Tifa mengatakan bahwa kalau untuk menjadi seorang presiden itu terlalu kecil. Tapi kenapa Anies Baswedan itu mendaftarkan diri sebagai calon presiden waktu itu 2024 kemarin? Kalau emang terlalu kecil, kenapa mesti harus mendaftarkan diri? Agak lucu sih ya. Dan Dokter Tifa juga mengatakan bahwa kalau Anies ini diutus oleh Prabowo ya, itu kayaknya hal yang kecil gitu. Kasarnya itu kayak bukan levelnya begitu. Tidak perlu menggunakan fasilitas negara, Anies itu memang sudah ditunggu di dunia internasional. Begitu kata Dokter Tifa. Supaya kita nggak lupa ya, supaya kita tetap ingat begitu statement dari Dokter Tifa ini, kita coba simak videonya ini. Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Saya pengen itu Anies itu sekarang, memang dia nggak, misalnya sekarang, oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman Perang Dunia Ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo Ngapain? gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Di sini Dokter Tifa mengatakan bahwa Anies itu kalau menjadi utusan dari Prabowo itu terlalu kecil ya. Ngapain pakai fasilitas negara, nggak perlu, Anies itu sudah ditunggu di internasional, begitu kata Dokter Tifa. Ya tadi kan kita sempat dengar bahwa inginnya Dokter Tifa begitu ya, inginnya saya itu begitu kata Dokter Tifa. Tapi ya kenyataan pahit, kembali lagi kenyataan pahit harus ditelan oleh Dokter Tifa, di mana bukan Anies Baswedan yang terpilih di dunia internasional, malah Pak Joko Widodo, orang-orang yang selalu mereka serang, selalu mereka jatuhkan namanya sejatuh-jatuhnya, ya, yang selalu mereka ungkit-ungkit masalah ijazahnya, tuduh-tuduh masalah ijazahnya palsu, begitu ya teman-teman, malah menjadi tokoh internasional ya. Harap sabar ya untuk Dokter Tifa, tetap semangat aja gitu. Doakan saja ya supaya Pak Aniesnya cepat untuk menjadi Sekjen PBB dan akan menjadi apa yang Dokter Tifa mau begitu. Tadi kan inginnya saya itu Anies itu menjadi tokoh internasional. Anies itu dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tokoh dunia, tokoh internasional. Kalau untuk menjadi utusan itu terlalu kecil, menjadi presiden juga terlalu kecil katanya teman-teman. Boleh nggak sih kata-kata dari Dokter Tifa ini bisa dikatakan terlalu menyombongkan begitu? Untuk menjadi presiden kecil, utusan khusus Prabowo kecil. Tapi kembali lagi itu kan keinginan mereka, orang-orang ini ya. Ya namanya juga ingin seseorang yang diagungkan itu menjadi orang hebat ya. Apapun tentang seseorang itu
dibungkus dengan rapi dan dengan indah begitu ya teman-teman. Oke, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak nih teman-teman? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia bersama Arisa Sobat, stay selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!